Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kita sebelumnya, yaitu dalam pembahasan masalah sholat sunnah. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang sholat tasbih, sholatu tasbih, sholat tasbih, tentang hukum dan juga tata cara pelaksanaan sholat tasbih ini. Sholat tasbih ini dasarnya adalah sebuah riwayat, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih atau valid oleh sekumpulan para ulama ahli hadis seperti Imam Ar-Ruyani, kemudian Imam Ibnu Mubarak, kemudian Al-Hafidz Al-Mundhiri, kemudian Imam Nawawi dan selain mereka. Jadi pada intinya dasar sholat tasbih ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih atau minimalnya hasan menurut mereka yang sudah kami sebutkan nama-namanya. Ya, walaupun ada yang lain tapi kita cukupkan oleh mereka. Hadisnya agak panjang, oleh karena itu di sini kami ringkaskan dalam penjelasan saja. Jadi nanti sekalian dalam penjelasan ini saja sudah terkandung makna daripada hadis tersebut. Cuma sebelumnya di sini ada sebuah nasihat ataupun sebuah motivasi dari para ulama kita tentang sholat tasbih. Nanti akan saya sampaikan tata cara pelaksanaan seperti apa. Ya, di sini beliau Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala menyatakan, anna sholat tasbihi muraghabun fiha. Sholat tasbih itu sangat dianjurkan untuk diamalkan di dalamnya. Yang muraghabun fiha, sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk bisa ditunaikan, bisa diamalkan oleh kita sekalian walaupun hukumnya sunnah. Ya. Bahkan beliau mengatakan yustahabbu ayyutadaha fi kulli hin. Dan dianjurkan seorang itu untuk menjadikan sholat tasbih ini sebagai adat ataupun kebiasaan dia pada setiap waktu. Sebenarnya kalau semakin sering semakin bagus. Tapi sebagaimana dalam hadis sholat tasbih itu, seandainya kita tidak mampu terus-menerus atau tidak mampu istiqomah dan mendawamkan sholat tasbih ini, paling tidak seumur hidup kita pernah mengamalkan sholat ini walaupun berapa? Sekali, ya, untuk mendapatkan fadilah yang terkandung di dalamnya ini. Karena salah satu fadilah sholat tasbih ini, seorang yang melaksanakannya akan diampuni dosa-dosanya, ya, yang awal dan yang akhir, ya, fi awwalihi wa akhirihi. Dosa-dosanya yang awal dan yang akhir itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada nama sholat tasbih. Sehingga seorang yang mengamalkan ini dengan keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi,
dia akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya yang awal dia lakukan dan yang akhir dia lakukan. Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan ini sebagai salah satu jembatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa dijadikan kebiasaan sholat tasbih itu. Kalau tidak bisa, minimal sekali seumur hidup. Kemudian beliau mengatakan wala yataghafalu anna hakada. Jangan sampai seorang lalai dari sholat tasbih ini. Ya. Jangan sampai dilalaikan sholat tasbih ini. Apalagi seumur hidup belum pernah melakukan. Ini sayang karena ini sunnah Rasul. Hadisnya juga dinilai sahih oleh sekumpulan ahli hadis. Nama-nama mereka sudah kita sebutkan, itu imam-imam besar ahli hadis. Oke. Jadi kalau ada sunnah Rasul itu sebisa mungkin kita tunaikan walaupun sekali seumur hidup kita. Itu yang sering-sering saya ulang ya. Sering saya ulang supaya kita ini mendapatkan fadilah keberkahan dari sunnah Rasul. Selain pahala yang akan kita dapatkan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai nanti disebutkan ya oleh pengarang di sini. Ini ucapan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dan sekumpulan para ulama yang lain. Kemudian ada seorang ulama, Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan agak lebih keras lagi masalah sholat tasbih ini. Beliau mengatakan begini, sholat tasbih minal muhimmati fiddin. Sholat tasbih itu termasuk perkara-perkara yang penting dalam agama. Jadi walaupun sunnah itu bertingkat-tingkat. Dan ini sholat tasbih itu minal muhimmat fiddin, termasuk perkara penting dalam agama kita. Fayan bagi al-khirsu 'alaiha. Maka sudah seyogianya seorang itu untuk semangat, untuk tamak dalam melakukan sholat tasbih itu. Ya. Karena termasuk muhimmat fiddin, termasuk perkara penting dalam agama, itu seharusnya atau seyogianya kita bisa semangat dalam menunaikan hal ini, mengamalkan sholat tasbih ini. Faman sami'a ma warada fiha min idhamil fadli thumma taghafala anha bitarkiha fahuwa mutahawinun biddin ghairu muktathirin bi a'malis shalihin. Nah ini termasuk peringatan agak keras dari Imam Tajuddin As-Subki. Barang siapa yang sudah mendengar dalil tentang masalah sholat tasbih ini, kemudian dia tentang keutamaannya, kemudian dia melalaikan sholat tasbih ini, ya, tidak menunaikannya, meninggalkannya, maka dia termasuk seorang yang dikategorikan mutahawinun fiddin, termasuk seorang yang mutahawin. Mutahawin itu bermudah-mudahan dalam agama, dan dia tidak atau termasuk seorang yang tidak muktathirin bi amali sholihin, kurang memperhatikan akan amalan orang-orang soleh. Ya, kalau sudah mendengar ya, beda kalau misalkan belum pernah mendengar hadisnya, belum pernah mendengar keutamaannya, mungkin meninggalkan itu masih wajar. Tapi kalau sudah pernah mendengar, sudah pernah dapat ilmunya, kemudian tidak mengamalkan sama sekali, ini kata Imam Tajuddin As-Subki itu termasuk seorang yang meremehkan agama dan tidak termasuk orang yang memperhatikan amalan para orang-orang soleh. Ini ya agak lumayan, tekanannya sangat kuat sekali dari para ulama kita untuk menunaikannya. Nah, sekarang kalau hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah, sebagaimana hadisnya tadi sudah kita sebutkan. Hukumnya kesimpulannya sunnah.
sunnah Rasul, dan penunaiannya di sini tidak dianjurkan berjamaah. Sholat tasbih itu sendiri-sendiri. Itu intinya, kesimpulannya seperti itu. Terus bagaimana pelaksanaannya? Sholat tasbih itu 4 rakaat. Berapa? 4 rakaat. 4 rakaat ini maksudnya 2 salam 2 salam. Ya, 2 salam 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, terus berdiri lagi 2 rakaat salam. Itu sholat tasbih, jumlahnya 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Kemudian caranya begini. Niatnya sudah ya, usolli sunnatat sholat tasbihi arba'ah atau rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tata caranya ngeten. Seperti sholat biasa, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di rakaat pertama niku setelah Al-Fatihah membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, ya. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama niki membaca apa? Surat At-Takatsur. Ya, surat At-Takatsur. Kemudian nanti di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Asr wal Asri innal insana lafi khusrin sampai akhir. Kan terus salam kan Ibu. Kemudian rakaat berikutnya, rakaat ketiga atau rakaat pertama, ya, 2 rakaat yang berikutnya itu setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua itu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terus salam. Nah, sekarang perhatikan nih. Di dalam sholat tasbih itu, sebagaimana namanya nih, sholat tasbih, sholat tasbih, karena di dalamnya niku banyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian membaca surat apa tadi? At-Takatsur. Niku setelah itu sebelum rukuk membaca tasbih. Oke, membaca apa? Tasbih. Lafaz tasbihnya bagaimana? Lafaz tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku setelah membaca surat At-Takatsur, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah At-Takatsur, sebelum rukuk membaca niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu dibaca 15 kali. Sesuai hadis dalam Sunan Abu Dawud, ya niku hadisnya dalam Sunan Abu Dawud. Jadi saya ada Allahu Akbar, baca iftitah, Al-Fatihah selesai, alhamdulillahirabbil alamin selesai, waladhdallin amin, terus baca At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur selesai. Terus sebelum rukuk niku membaca apa? Tadi tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diulang berapa? 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Terus rukuk. Terus apa? Rukuk. Setelah rukuk, kalau rukuk baca apa? Doa rukuk. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Setelah membaca doa rukuk niku, sebelum i'tidal membaca lagi tasbih tadi 10 kali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa? 10 kali. Paham ya? Sampai pergi paham? Kemudian setelah membaca tasbih 10 kali baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Nah, setelah itu sebelum sujud membaca tasbih lagi 10 kali, terus baru sujud. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru sujud. Pas sujud biasa membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah selesai membaca doa sujud membaca tasbih lagi 10 kali. Terus bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Biasa membaca Rabbik firli itu sampai selesai. Setelah selesai doa duduk di antara 2 sujud membaca tasbih lagi 10 kali. Terus sujud lagi sama. Setelah doa sujud selesai membaca tasbih 10 kali. Terus naik ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama rakaat pertama persis. Setelah membaca Al-Fatihah terus membaca surat Al-Asri wal Asr, baca tasbih 15 kali terus sampai bawah sampai selesai. Lah agak beda sedikit di rakaat kedua ini kan ada salam gitu. Nah sebelum salam, setelah tasyahud, sebelum salam membaca tasbih tadi sebanyak 10 kali. Sebanyak berapa? 10 kali. Itu 2 rakaat. Nanti di 2 rakaat berikutnya sama persis dengan 2 rakaat yang pertama. Jadi nanti kalau di jumlah Bapak Ibu sekalian, jumlah tasbih kita di 4 rakaat itu adalah 300 kali. Pinten? 300 kali. Masya Allah, itu luar biasa ya. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Makanya dikatakan sholat tasbih. Sholat tasbih karena banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelaksanaan sholat tersebut. Ya. Itu untuk sholat tasbih. Kemudian di situ dianjurkan tadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, sebisa mungkin kita amalkan semampunya. Kalau bisa seumur hidup itu minimal sekali, supaya kita bisa mengambil barokah dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi fadilahnya itu akan diampuni dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita yang awal dan yang akhir itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi monggo, sebenarnya nanti ada setelah tasyahud itu ada doa. Sebagian ulama sebelum salam itu ada doanya, tapi sebagian lagi tidak menyebutkan doa. Tapi apa yang sudah kami sebutkan tadi insya Allah sudah cukup untuk kita mengamalkan, ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup kita, walaupun sekali tadi. Ya, untuk waktunya bebas. Fikulihin, di setiap waktu yang kita longgar. Kalau menurut sebagian ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala itu lebih bagus malam hari. Tapi kalau siang hari juga boleh. Tapi menurut Imam Nawawi itu lebih utama di malam hari. Mungkin ba'da isya begitu ya. Itu lebih utama untuk ditunaikan sholat tasbih ini. Jadi monggo. Sebagian ulama lagi menyatakan
siang hari. Kalau waktu makruh enggak? Ya kecuali waktu makruh. Enggak boleh. Ya, di waktu-waktu terlarang jangan. Ba'da asar itu enggak boleh. Ba'da subuh juga tidak boleh sebelum masuk waktu duha. Ya, pas matahari di tengah-tengah langit juga tidak boleh. Dihindari waktu yang terlarang itu. Nah, kalau siang hari sebagian ulama menyatakan sebagaimana di sini bisa dilakukan menjelang zawal. Menjelang apa? Zawal. Zawal itu menjelang matahari akan apa? Akan geser ke arah barat. Jadi kalau khusus hari Jumat itu sebagian ulama membolehkan walaupun pas matahari di tengah-tengah langit. Sebagaimana sholat Jumat itu juga boleh walaupun pas matahari di tengah-tengah langit. Khusus hari Jumat. Tapi kalau selain hari Jumat dihindari mawon untuk sholat tasbih pas matahari di tengah-tengah langit. Usahakan sudah zawal, sudah melenceng ke arah barat, ya, sudah masuk waktu zuhur, atau kalau mau ya sebelum zuhur sekalian, jam-jam 10 misalkan, jam-jam setengah 11, jam 11. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tadi itu lebih bagus, lebih bagus malam hari. Lebih bagus malam hari karena itu waktu yang sangat luar biasa. Karena malam hari itu waktu-waktu yang sangat istimewa, ya, sangat mustajab kita untuk mengadu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada yang mengamalkan belum? Penentu dering? Oh benar, sudah, alhamdulillah. Kalau sudah ada ya alhamdulillah. Jadi yang mudah-mudahan ini nanti sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu kita. Kalau sebelum ini belum pernah ngamalkan, mudah-mudahan nanti sebagai apa? Ilmu. Niki pun tahu ilmunya loh ya. Kalau kemarin belum tahu malah aman Pak jenengan. Artinya kemarin belum ngamalkan karena belum tahu ilmunya masih tidak masalah. Tapi sekarang kan sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya, maka tadi kata ulama menyebutkan, disebutkan oleh Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki itu mengatakan tadi ya, faman sami'a, sebentar sebutkan tadi, faman sami'a ma warada fiha, barang siapa yang telah mendengar akan keutamaan salat tasbih ini, min idhamil fadli, kemudian dia melalaikan dengan meninggalkannya, dia termasuk apa? Mutahawinun fiddin ghairu muqtatirin bi a'mali sholihin. Kalau sudah tahu dalilnya, sudah tahu hadisnya tentang keutamaannya, maka kalau meninggalkan tidak pernah mengamalkan sekalipun seumur hidup, dia tergolong mutahawinun fiddin atau biddin, maaf, mutahawinun fiddin itu meremehkan agama, dan ghairu muqtathirin tadi, tidak perhatian bi a'mali sholihin, dengan amalan orang-orang saleh, orang-orang soleh. Ya, itu kan sebisa mungkin ditinggalkan, karena ada sebagian ulama yang menyatakan nanti malah termasuk dikhawatirkan termasuk dilarang di situ. Di masjid saya itu setiap malam selingkuh Ramadan itu sholat jam 2 pagi itu, tapi sholat tasbihnya itu langsung 2 rakaat, cuma tasbihnya 300. Jadi Al-Fatihah 30 kali, terus rukuk 20 kali, i'tidal 20 kali, terus rukuk. Jadi cuma 2 rakaat, tapi sudah mencakup 300 kali. Itu dilakukan berjamaah. Itu ustadznya kan dari pondok itu kan. Oh iya. Cuma pondoknya kan Madiin. Saya belum bisa mengomentari itu ya. Mungkin beliau punya rujukan, saya nggak tahu. Jadi saya sendiri
mengantisipasi ya, berhati-hati untuk mengomentari satu amalan orang. Jangan-jangan beliau punya dasar dan saya malah yang nggak tahu. Nanti saya cek lagi dengan tata cara pelaksanaan pinten 2 rakaat saja, tapi langsung 20 kali ya. Tadi kan 10 kali ya, dan berjamaah. Memang di sini kalau asalnya sholat tasbih itu di kitab fikih termasuk sholat sunnah yang dimasukkan ke golongan sholat sunnah yang dilakukan sendiri-sendiri. Tapi mungkin untuk tujuan atau hajat momen tertentu, atau mungkin untuk mengkondisikan masyarakat di sekitar supaya ikut berserikat dan bisa masuk di situ, mungkin ada sebuah sebab yang akhirnya hal itu bisa dilakukan. Karena gini, sholat sunnah tasbih itu asal aturannya memang sendiri-sendiri. Kalau dilaksanakan berjamaah itu bisa makruh. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa sesuatu yang makruh itu kalau ada hajat, tujuan untuk melakukannya itu menjadi boleh, gitu loh. Jadi misalkan ini masyarakat sekitar sini kalau nggak jamaah, sayangnya nggak sholat tasbih seumur hidup misalkan. Nah, coba dikoordinir saja, ayo sholat tasbih dikoordinir berjamaah. Lah, ini mungkin sebuah hajat yang pada akhirnya menghilangkan hukum makruh tadi. Paham ya maksud saya? Tapi memang secara asal pelaksananya itu sendiri-sendiri. Jadi kalaupun ada yang mengamalkan dengan berjamaah, monggo saja. Termasuk sholat malam itu ya, sholat malam itu kan sebenarnya termasuk sholat sendiri-sendiri. Kecuali terawih. Kalau terawih memang sunnahnya apa? Berjamaah. Tapi kalau sholat tahajud itu sebenarnya asalnya sendiri-sendiri. Tapi ketika ada sebuah fenomena, misalkan kayak acara apa nek tidur di masjid itu iktikaf atau satunya apa mabit gitu, mabit satu malam itu misalkan, kemudian sholat tahajudnya dijamaahkan berjamaah, maka di sini kami tidak mengingkari karena itu ada hajat ya, ada hajat, ada sikon, situasi dan kondisi memang menuntut begitu. Karena mereka berkumpul di masjid mabit ataupun iktikaf, nah, itu tidak masalah. Kalau sholat tarawih berjamaah jelas itu sunnah. Tapi kalau sholat malam itu sebenarnya aturannya sholat sendiri, sebagaimana sholat tasbih tadi, tidak masalah. Dan nanti untuk masalah kok ada yang tadi mengamalkan 2 rakaat kemudian jadi berapa? 20 tasbihnya itu, yang nanti jumlahnya juga 300. Itu saya belum bisa menjawab, tapi yang termaktub dalam kitab ini Irsyadul Ibad karya Imam Zainuddin Al-Malibari ini 4 rakaat. Yang 4 rakaat memang ada yang mengatakan 4 langsung sekali salam, ada yang menyatakan 4 itu 2 salam 2 salam. Tapi yang mu'tabar sholat sunnah itu memang secara asal 2 salam 2 salam begitu. Maka saya sampaikan tadi yang 2 salam 2 salam. Ya nanti kita cek lagi untuk yang tadi ditanyakan. Saya tuh kalau ada amalia seperti itu khawatir nanti kalau saya komentari saya salahkan malah saya yang salah. Ternyata punya dasar. Jadi memang ilmu itu dinamis Pak. Ilmu itu berkembang. Kadang orang yang literasi itu penting ya, referensi. Jadi kita membaca baru ini, ada orang mengamalkan itu. Nah, dia sudah membaca kitab yang lain yang mungkin belum sampai saya baca. Khawatir kita seperti itu, ya. Apalagi tadi disebutkan yang mimpin ustaznya juga dari pondok, mungkin punya referensi juga, ya. Cuma di sini sementara ini yang saya yakini seperti itu dan yang termaktub di sini juga seperti itu. Jadi untuk waktunya apa? Bebas ya, bisa siang, bisa malam. Hindari waktu-waktu terlarang, ba'da subuh, ba'da asar, matahari di tengah-tengah langit, ya. Kemudian yang lebih utama menurut Imam Nawawi itu malam hari. Sebutkan dalam kitab Al-Adhkar,
ya rahimallahu taala rahmatan wasi'ah.